spare hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in parting that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Kami undang jemaat berdiri. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kami berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertaimu.
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Ibadah minggu kita pada hari ini akan ditandai dengan satu hal yang khusus, yaitu sakramen perjamuan kudus. Pada sakramen ini kita memperingati, kita mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, namun dia bangkit. Kebangkitannya menjadikan dasar yang kuat bagi iman Kristiani kita. Mari kita bersama-sama mengingat akan dasar yang kokoh yang Kristus sudah taruh di atas iman kita, supaya iman kita bertumbuh di atasnya. Padamu batu zaman. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami meminta ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat dosa, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan-Nya diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Syukur kepada Allah atas anugerah, keselamatan dan kehidupan kekal yang telah kita terima. Dan marilah kita senantiasa semasa hidup di dunia ini memperbarui hidup kita seturut dengan perintah Tuhan, firman Tuhan yang minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jemaat kami silakan duduk kembali. Ketika kita diselamatkan, Tuhan telah memiliki rencana atau panggilan dalam hidup kita yang unik, yang khusus, pribadi lepas pribadi. Atas panggilan itulah kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Banyak hal kita bisa lakukan untuk berbuat baik kepada orang lain. Lagu berikut ini yang akan kita nyanyikan mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi terang bagi seluruh dunia, supaya dunia melihat kemuliaan Tuhan. Kita memberikan harapan kepada bangsa-bangsa sehingga mereka boleh hidup oleh firman Tuhan. Kita menjadi obat bagi mereka yang terluka sehingga mereka boleh disembuhkan atas kuasa Tuhan. Dan oleh sebab itu, tujuan akhir dari semuanya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah doa kita. Mari kita senantiasa berbuat baik hingga Kristus datang ke dunia untuk kedua kalinya. Dan di sanalah kerajaan Allah akan hadir di atas bumi ini, di bumi dan di surga. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan tetap berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita semua, setelah 1 bulan penuh di bulan yang lalu, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah mendengarkan presentasi misi yang telah diberikan kepada kita. Saatnya kita untuk merespon panggilan Tuhan. Marilah dengan senyap, kita menundukkan kepala kita berdoa. Kita minta Tuhan tunjukkan jalan, apa yang kita bisa lakukan untuk merespon firman Tuhan dan sharing misi yang telah diberikan kepada kita selama 1 bulan yang lalu. Mari kita berdoa secara senyap. Bapa kami di surga, ketika kami melihat sekeliling kami ya Tuhan, kami melihat banyak jiwa-jiwa, banyak orang yang belum mendengar tentang Engkau, belum mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Hati kami menjadi iba, hati kami timbul belas kasihan. Bapa, bantu kami, tolong kami, untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Seperti lagu yang baru kami nyanyikan. Kiranya kami boleh membawa terang, membawa harapan, bahkan memberikan kesembuhan ke dalam setiap pribadi yang menderita itu Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, untuk juga merespon dengan cara yang sama, untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat yang lebih luas, memperhatikan kelompok-kelompok manusia, komunitas-komunitas, bahkan suku-suku bangsa yang belum mendengar Injil, belum mengalami kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, menolong penderitaan mereka dan memberikan harapan, terang hidup mereka. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pada masa-masa menjelang pemilu di tahun 2024, Bapa, kiranya Engkau menolong bangsa kami supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi perang saudara di antara kami maupun juga partai-partai politik yang ada. Tapi sebaliknya, kami beserta seluruh rakyat Indonesia boleh bersatu padu, mengeliminasi segala perbedaan-perbedaan, menyatukannya menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kami juga berdoa bagi perdamaian dunia yang akhir-akhir ini bahkan semakin terancam karena aktivitas perang yang ditingkatkan oleh Rusia. Bapa, kami tidak menghendaki hal ini terjadi makin parah. Kami menghendaki adanya damai yang boleh tercipta di Rusia dan Ukraina, di Iran dan Irak, maupun juga di negara-negara yang lain. Bapa, kami berdoa supaya perdamaian dunia boleh terus diupayakan, baik oleh PBB maupun oleh negara-negara yang lain yang menolong negara-negara bertikai untuk boleh menyelesaikan permasalahan mereka dengan pembicaraan damai. Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Cornelius, namun sebelumnya Paduan Suara Sion akan menaikkan sebuah nyanyian. Kami persilakan.
Maaf ini kursinya agak rendah, nggak bisa naik. Saya coba berdiri, nanti kalau capek saya duduk lagi. Maaf ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih dan setiamu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bahkan kami bersyukur karena Engkau begitu baik, sehingga Tuhan Engkau terus memberkati kami, dan kini Engkau mau memberkati kami dengan firman-Mu, agar kami tahu bagaimana kami mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang melayani Engkau, bahkan mengasihi mereka yang terkecil sekalipun. Sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi berkat melalui perbuatan baik kami untuk memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10. Matius pasal ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya bacakan ke-40, Bapak Ibu Saudara ayat 41, demikian seterusnya sampai 42. 42 kita baca bersama-sama. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42 kita baca bersama. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Wah, terima kasih nih. Diganti rupanya kursinya. Ya, ya, baik. Terima kasih. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, maka secangkir air sejuk yang ada disebutkan di dalam ayat 42, itu ada di dalam konteks Matius pasal 10. Nah, Matius pasal 10 ini adalah Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani. Kalau mau dikatakan, setelah Yesus membina, mempersiapkan, mengajar, mengkader kira-kira murid-muridnya untuk satu tahapan tertentu, maka kemudian Yesus mengutus mereka untuk melayani. Sehingga apa yang sudah mereka pelajari walaupun belum banyak, tapi mereka sudah bisa praktekkan di dalam pelayanan. Nah, saat saya membaca ini saya ingat di STT Aletheia Lawang, ya. Dalam arti mahasiswa tingkat 2, ya, tingkat 1 tahun mereka secara penuh mendapatkan banyak kuliah, ya, praktek maupun teori, dan kemudian mulai tingkat 2, ya, awal tingkat 2, semester 1 tingkat 2, mereka mulai praktek weekend di gereja-gereja. Nanti pertengahan tahun, bulan Juni-Juli, mereka praktek di gereja-gereja selama 2 bulan. Ya, jadi kira-kira mirip ya, setelah diperlengkapi satu masa, mereka diminta mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Nah, Yesus di sini juga menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa apa, kalau kamu melayani akan banyak tantangan yang kamu hadapi. Bahkan bukan itu saja, dalam ayat 14 ya katakan mungkin saja kamu ditolak. Nah, saudara, saya ingat waktu saya praktek pertama kali, tahun kedua saya praktek. Saya ingat saudara, suatu kali ya kita ada rapat pemuda, diputuskan pemuda akan membuat surat
dikirimkan kepada gereja-gereja di wilayah ya di mana gereja itu ada. Nah, saudara, kemudian sekretarisnya katakan, waduh saya nggak bisa kalau suruh nyusun surat begitu. Baik, saya katakan saya bantu susunkan. Besok saya antarkan ke rumahmu, kamu tanda tangan, baru kemudian ketuanya tanda tangan, kirimkan ya ke gereja-gereja, kira-kira begitu. Saudara, lalu saya bawa surat itu, sudah selesai, saya antarkan ke rumah sekretaris ini. Sampai di sana, saya nggak tahu kakaknya atau pamannya, tanya, siapa kamu? Oh, saya hamba Tuhan dari gereja. Dia katakan kepada saya, kamu tahu nggak? Ya, hamba Tuhan maksudnya, tahu nggak? Ini jam kerja, bukan jam untuk datang, kemudian bicara-bicara atau kongko-kongko atau apa dengan mereka yang sedang bekerja. Saya cuma katakan, saya mau ngantarkan surat ini untuk ya si namanya saya sebutkan ya, untuk dia. Sudah bawa sini suratnya, nanti saya kasihkan, kamu pulang saja. Saudara, setelah kejadian itu saya pulang di gereja, jujur aja saudara, waktu itu saya masih tingkat 3 ya. Tingkat 3, jadi saya di gereja ya menangis walaupun nggak keluar suara ya, hanya menitikkan air mata. Inilah pelayanan. Saya datang karena membantu, ternyata diusir seperti itu. Ya, saudara, setelah kira-kira sebulan ya saya tugas di sana, saya suatu kali pergi ke kota itu lagi, ya di tempat itu lagi, dan saya melewati rumahnya. Saya lewati saja, sudahlah, daripada nanti bikin masalah. Tapi hati saya nggak damai. Saya kembali lagi lewati rumahnya, tapi saya nggak masuk. Cuma dari depan dari, halo kok, apa kabar? Oh ya baik, gimana? Lancar semua, lancar. Saya pas lewat ini ya, nyapa sebentar. Saya katakan begitu. Paling tidak saya sudah menyapa, walaupun saya pernah diusir oleh dia. Saya nggak tahu memang kelanjutannya, karena saya praktek hanya beberapa bulan di sana. Nah saudara, itu yang juga dikatakan, bahwa kamu akan mendapati tantangan, tapi kamu juga akan mengalami ditolak. Dan itu resiko dalam pelayanan secara khusus untuk murid-murid yang waktu itu baru mulai diutus. Sama dengan saya yang waktu itu mulai diutus. Tapi dikatakan bahwa ternyata bukan hanya ditolak, tapi ada juga yang menerima, menyambut dengan sukacita. Saya ingat saudara, waktu saya praktek itu ada satu keluarga saudara, yang dengan kasih menyambut saya. Dia pikir saya masih muda, waktu itu masih belum menikah. Ya, saya pasti akan sulit untuk makan, untuk apa, sehingga dia katakan, kalau siang kamu datang ke rumah saya, makan bersama dengan saya. Ya sudah, berapa kali saya datang, tapi rasanya kok tiap makan siang datang ke sana sepertinya minta makan ya. Saya kadang-kadang katakan, waduh sorry ya, saya ada pelayanan, saya nggak bisa ke sana. Berapa kali seperti itu, akhirnya dia ngomong, sudah gini aja, supaya kamu nggak pusing, suruh pembantunya gereja tiap siang, jam 10, jam 11 datang ke rumah saya. Ambil makan siang buat kamu, sehingga kamu pulang terlambat, kamu tetap ada makanan di rumah. Oh saudara, selama berapa bulan saya di sana, tiap hari dikirimi makanan, dan makanannya jujur enak-enak, kira-kira begitu. Ya, jadi memang dikatakan ada tantangan, ada penolakan, tapi ada juga yang akan menyambut, menerima. Dan itu menjadi penghiburan, menjadi kekuatan. Ya, sehingga kita ini hamba Tuhan waktu itu masih muda, itu ada keseimbangan di dalam hati dan diri. Dan itu juga yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya yang baru diutus. Nah mereka, murid-murid diminta untuk apa? Untuk memikul salib dan mengikut dia. Ya, memikul salib dan mengikut dia dalam arti apa? Siap mengalami penderitaan dan tantangan, padahal salib itu belum dialami oleh Yesus. Tapi Yesus sudah katakan bahwa salib dalam konteks ini adalah penderitaan, tantangan, pergumulan yang harus dialami. Dan kalau kamu mengalami itu, tetap setia mengikut dia. Dan untuk itulah kemudian Yesus memberikan nasihatnya kepada siapa? Kepada seluruh orang percaya. Ya, supaya apa? Supaya mereka juga bersikap bijak di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari bagian yang kita baca tadi, Tuhan memanggil orang percaya untuk melayani. Nah, kita semua adalah murid Kristus. Ya, maksudnya apa murid Kristus? Pertama, belajar dan memahami firman-Nya. Dan itu yang kita lakukan bersama di gereja ini, bukan? Ya, kita ada pemuritan, dan pemuritan ini adalah bagaimana kita belajar dan memahami firman Allah. Dan itu yang juga tentunya harus kita gali.
Ya, dalam arti jangan sampai kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi kita belum mengerti firman Tuhan. Ya, kita sudah lama, nggak tahu berapa tahun menjadi orang Kristen, tapi membaca Alkitab sekali dari kitab Kejadian sampai Wahyu belum pernah. Saya nggak akan tanya siapa yang sudah, siapa yang belum ya. Tapi mari kita juga berjuang buat ini ya. Saya bersyukur yang lalu di gereja kita ada apa? Aba ya. Ayo baca apa? Ayo bersama baca Alkitab ya. Yang diharapkan semua jemaat bersama-sama baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bisa selesai, dan mari kita mengerti, memahami firman Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan bukan hanya membaca, tapi kita juga diminta hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Dan bukan itu saja, kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, sebagai murid Yesus kita diminta untuk melayani. Ya, seperti murid-murid Yesus setelah dia diperlengkapi dengan firman, dengan kebenaran Allah, mereka diminta untuk mentaati firman Allah, dan kini mereka diutus untuk melayani. Dan ternyata bukan hanya dipanggil untuk melayani, murid Kristus juga dipanggil untuk apa? Mendukung mereka yang melayani. Ya, jadi kita dipanggil untuk melayani. Mungkin ada banyak orang yang nggak bisa melayani, tapi mereka diminta untuk mendukung pelayanan yang ada. Dan ini yang menjadi panggilan buat kita semua. Nah saudara, Tuhan memanggil orang percaya untuk melayani. Dan di dalam melayani Tuhan itu banyak tantangan yang harus dihadapi. Dan dikatakan kita harus siap untuk apa? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Dalam Matius 10 ayat 38, 16 ayat 24. Apa maksudnya? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu dalam arti menganggap harga diri atau diri kita ini bukan lagi yang utama. Mungkin seperti, walaupun itu sederhana yang saya alami. Walaupun diusir, walaupun diminta pergi, tapi suatu kali kalau sempat saya akan datang kembali, mampir. Ya, dalam arti bukan lalu saya begitu diusir sudah, ya, saya tidak akan lagi kenal kamu dan sebagainya. Dalam arti apa? Kita bisa mengendalikan emosi dan harga diri kita. Karena apa? Kita melayani Tuhan. Dan ini yang tentunya kita dipanggil sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Bukan saja menyangkal diri, tapi memikul salib. Dalam arti di dalam kehidupan dan pelayanan kita banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan kita diminta untuk setia memikul salib, dalam arti mengalami apa yang dialami oleh Yesus, penderitaan yang dialami. Walaupun Dia adalah Allah, Dia yang berkuasa, tapi Dia rela menderita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Sama dengan kita diminta memikul salib, walaupun bukan memikul salib seperti Kristus memikul salib dan disalibkan. Tapi kita juga rela menderita, rela berkorban untuk melayani Dia. Dan bukan itu saja, dan dikatakan yang ketiga adalah mengikut Dia. Mengikut Dia di sini adalah meneladani Dia. Meneladani Dia di dalam semangat pelayanannya, meneladani Dia dalam kerendah hatiannya, meneladani Dia di dalam pengorbanannya, meneladani Dia dalam kasih dan kepeduliannya pada orang lain. Dan ini yang dipanggil kita sebagai orang percaya untuk bisa melakukan hal itu. Yang kedua saudara, Tuhan meminta kita menyambut dan mendukung mereka yang melayani Tuhan. Dan nanti kita lihat ternyata bukan hanya melayani Tuhan, tapi juga hidup bagi Tuhan. Ya, dikatakan murid Kristus adalah orang yang telah melepaskan haknya atas diri sendiri, atas hidupnya sendiri. Murid Kristus di sini maksudnya mereka yang menjadi murid atau ke-12 murid Yesus. Atau mungkin saat ini adalah berkaitan dengan hamba-hamba Tuhan. Adalah orang yang telah melepaskan hak atas hidupnya sendiri. Dalam arti apa? Mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai melayani. Senang, susah, penderitaan, tantangan, capek, lelah dan sebagainya itu tidak lagi menjadi apa? Menjadi pertimbangan buat orang yang melayani Tuhan. Dalam arti dia akan tetap melayani Tuhan. Walaupun dia lelah, walaupun dia capek, walaupun dia susah. Dalam arti apa? Semua apa yang dia miliki dia pakai untuk melayani dan memuliakan Dia.
Bukan saja demikian, tapi murid Kristus dalam arti ke-12 murid adalah mereka yang diutus untuk melayani. Ya, diutus secara khusus oleh Yesus untuk melayani. Dan saudara dikatakan, kita diminta menyambut dan menerima mereka atau mendukung mereka. Bahkan Yesus tegaskan di dalam ayat yang kita baca tadi, menyambut murid-murid itu sama dengan menyambut Yesus yang mengutus mereka. Ya, kalau menyambut murid-murid bukan hanya sama dengan menyambut Yesus yang mengutus mereka, tapi juga Allah yang mengutus Yesus. Ya, sama kalau kita berpikir tentang dalam konteks perusahaan atau dalam konteks bernegara. Ya, kalau suatu kali negara besar mengutus utusannya ke Indonesia, ya, untuk datang mungkin pada saat kemerdekaan atau pada saat acara khusus atau apa saja datang ke Indonesia sebagai wakil negara. Maka negara kita akan menyambut dia sebagai apa? Sebagai utusan dari negara itu. Mungkin mewakili presidennya atau perdana menterinya. Sehingga saya yakin akan disiapkan segalanya termasuk pengamanan karena apa? Menyambut mereka sama dengan menyambut negara itu. Dan inilah yang ditegaskan juga dalam bagian ini. Menyambut murid Kristus. Mereka yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan sama dengan menyambut Yesus dan sama dengan menyambut Allah yang mengutus mereka. Nah, saudara, kita diminta menyambut, tapi bukan berarti lalu semua yang mengaku murid Kristus harus disambut. Tapi di sini juga ditegaskan murid yang bagaimana, orang yang bagaimana yang harus disambut. Dikatakan nabi harus kita sambut karena apa? Dia adalah nabi. Dalam arti apa? Nabi yang memang sungguh-sungguh nabi harus kita sambut. Apa sebabnya? Nabi adalah dalam perjanjian lama penyambung lidah Allah. Sehingga kalau kita menerima nabi dan juga firman yang disampaikannya, ya, hari ini memang mungkin kita nggak punya nabi seperti perjanjian lama, ya, tapi fungsi kenabian itu ada dalam arti firman Tuhan tetap disampaikan. Dan kalau memang mereka setia menyampaikan firman Tuhan, ya, bukan pikirannya sendiri, bukan hal-hal yang bersifat pribadi atau hal-hal yang bersifat psikologi umum atau apa saja, tapi sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan kalau kita menyambut mereka, menerima firman-Nya, maka dikatakan kita akan menerima pahala yang sama dengan mereka. Itu disebutkan di dalam ayat yang kita baca tadi. Bahkan bukan hanya nabi, tapi dikatakan orang benar. Ya, kita kalau menyambut orang benar, kita akan juga menerima pahala orang benar tersebut. Maksudnya apa? Ya, orang yang benar dalam arti apa? Orang yang hidup benar di hadapan Allah. Bahkan orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah. Walaupun mungkin mereka bukan seperti nabi, orang yang melayani dengan luar biasa, berkhotbah dengan luar biasa, tapi mereka punya hidup yang diabdikan kepada Allah dalam arti peduli, melayani dan sebagainya walaupun sesuatu yang kecil. Dikatakan kita kalau menyambut orang benar yang hidup benar di hadapan Allah dan mengabdikan hidupnya kepada Allah, disebutkan bahwa kita akan menerima pahala yang sama dengan orang benar itu. Saudara, ya, saya kadang memang dulu pernah ya banyak memberikan kesaksian tentang pelayanan saya, khususnya waktu saya mimpin kebaktian doa di GKT 1 Malang. Saudara, kebaktian doa di sana tiap pagi dihadiri oleh ya banyakan ya ibu-ibu tua. Ya, kalau saya bilang mak-mak, setia sekali mereka datang. Kebaktian pagi, doa pagi mulai 5:30, jam 5:04 mereka sudah mulai datang. Ya, berdoa dan sebagainya tiap hari selama 1 tahun. Liburnya biasanya seminggu pada saat Natal sampai tahun baru, mungkin 2 minggu. Tapi mereka setia melayani, setia berdoa. Kadang saya juga berpikir, iya, saya sudah salah di gereja. Karena apa? Ya, orang yang setia melayani, misalnya sebagai guru sekolah minggu, sebagai majelis, sebagai aktivis lain, diberi apa?
penghargaan, piagam. Apalagi kalau sudah pergantian ya, diberi piagam penghargaan. Tapi mak-mak tua yang setia berdoa bagi gereja ini nggak pernah diberi penghargaan, kira-kira begitu. Padahal mereka adalah orang-orang yang hidup benar, mengabdikan hidupnya dan ingin menunjang pelayanan walaupun tidak nampak. Dan dikatakan bahwa kita pun diminta ya bukan hanya menghormati nabi dan utusan Allah, tapi orang-orang benar seperti ini. Dan saudara, dikatakan ya nabi atau utusan Allah jika ia berperilaku baik dan melaksanakan tugasnya dengan baik, harus diperlakukan sama dengan dia yang diwakili. Jadi nabi adalah penyambung lidah Allah atau wakil Allah. Jadi kalau sungguh-sungguh dia menunjukkan pelayanan dan kehidupannya sebagai wakil Allah atau sebagai wakil Yesus yang diutus oleh Yesus, dikatakan mereka perlu kita sambut dan terima firman-Nya, kehidupannya dan semuanya. Dia menyampaikan pesan ya, memiliki otoritas yang sama dengan yang diwakilinya. Karena itu di dalam Perjanjian Baru disebut rasul. Rasul bahasa Inggrisnya apostle, dari kata apostolos, berarti apa? Yang diutus. Yang diutus ini mewakili orang yang mengutus. Dan kita kembali diingatkan, Yesus adalah utusan Allah. Murid-murid adalah utusan Yesus. Sehingga kita diminta menyambut mereka. Menyambut mereka berarti menyambut Yesus yang mengutus mereka. Dan Allah yang mengutus Yesus. Saudara, kita diminta untuk ya bersikap bijak terhadap mereka yang diutus oleh Allah. Bahkan juga tadi orang-orang benar yang hidupnya diabdikan kepada Allah. Ketiga dan terakhir, Tuhan meminta kita bermurah hati kepada mereka yang tidak terpandang. Ya, di dalam ayat 42 ini disebutkan memberikan secangkir air sejuk. Nah, memberi secangkir air sejuk ini sangat sederhana, sangat murah, saudara. Bahkan memberi secangkir air sejuk dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang miskin. Ya, apa maksudnya memberi air sejuk? Memberikan perhatian, memberikan dukungan, sambutan, memberikan dorongan dan kekuatan. Dan dikatakan memberikan air yang sejuk ini dikatakan untuk salah satu dari orang kecil ini. Jadi memberikan air sejuk untuk salah satu dari orang kecil ini. Ya, memang dalam Matius ya pasal 25 juga disebutkan kalau kita memberikan ya minum ya kepada hamba atau orang yang paling rendah, paling hina, karena mereka adalah murid Kristus, kita telah memberikan untuk Kristus. Di sini juga disebutkan siapa yang dimaksudkan orang yang kecil. Memang ada yang mengatakan bahwa ini adalah anak-anak kecil. Tapi kalau kita lihat konteksnya disebutkan dia adalah murid karena muridnya. Berarti ini adalah orang-orang yang melayani, yang mau hidup bagi Tuhan dan memberikan sesuatu bagi Tuhan. Walaupun mereka kecil atau mereka dipandang tidak penting sekalipun, dikatakan bahwa mereka perlu kita sambut dan perlu kita hargai. Ya, memberi kepada orang-orang yang kecil atau sederhana yang mau melayani Tuhan. Ya, mereka orang kecil sederhana, mungkin pelayanan mereka juga kecil dan sederhana. Mungkin enggak semua jemaat bisa melayani seperti ya paduan suara Sion tadi yang menyanyi dengan suara bagus. Ya. Tapi mereka mungkin punya kemampuan yang tidak dipunyai tidak punyai oleh jemaat lain atau orang lain. Ya, dalam arti kemampuan sederhana. Ya, kembali kalau saya ingat pelayanan persekutuan doa, karena memang gereja di Malang bukan gereja yang terlalu besar. Ya, jadi beberapa yang datang kalau pagi mereka datang jam 5 lebih 10, saya harus siap bukakan pintu. Ya, mereka datang untuk apa, saudara? Mereka bersihkan konsistori atau ruang yang dipakai doa. Ya, pakai kemucing, ya, bulu-bulu itu, bersihkan mejanya. Mereka ambil bantal, ditaruh di dekat kursinya. Mereka ambil buku nyanyian dan Alkitab, ditaruh di meja keliling untuk orang yang datang untuk ini. Saudara,
Mereka memang bukan orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin di depan umum, tapi mereka punya kemampuan. Untuk apa? Untuk melakukan yang kecil yang mungkin orang yang besar, orang yang mampu tidak bisa melakukan. Saudara, dikatakan bahwa orang seperti ini juga perlu kita perhatikan. Bagi dunia misalnya, mereka ini bukan siapa-siapa. Mereka ini mungkin tidak berarti, mungkin tidak dikenal, tidak tenar, ataupun secara ekonomi mungkin mereka tidak punya. Tapi sekali lagi mereka punya hati yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, diabdikan kepada Tuhan, sehingga kita diminta untuk memperhatikan orang-orang seperti ini. Perhatian yang diberikan, sekalipun hanya secangkir air sejuk untuk mereka, itu telah kita lakukan untuk Yesus yang adalah Allah mereka. Dan Yesus pun juga memastikan, dia katakan di dalam ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya, ayat 42b, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tidak akan kehilangan pahalanya, dalam arti akan menerima pahalanya, sekalipun mereka melakukan untuk yang terkecil. Ya, bukan untuk yang besar baru dapat pahala, yang kecil tidak, sama dikatakan. Nah saudara, kita melakukan kebaikan, kita memberikan perhatian, bukan semata-mata karena pahala, tapi sekali lagi karena kita murid Kristus. Murid Kristus dipanggil untuk melayani dan untuk mendukung pelayanan. Yang diberi kemampuan bisa melayani, yang mungkin kemampuannya terbatas bisa mendukung pelayanan. Perbuatan baik kita lakukan, bukan supaya kita dapat pahala, tapi perbuatan baik kita lakukan sebagai buah kehidupan dari murid Kristus. Dan dikatakan Tuhan akan memberkati murid-muridnya yang hidup benar di hadapan Allah, menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Murid-muridnya yang melayani Tuhan dan yang mendukung pelayanan. Saudara, sebagai penutup, saya ajak kita melihat Matius pasal 5, ayat yang saya paling senang dan seringkali saya kutip di dalam khotbah saya. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 16, kita akan baca bersama ayat ini. Matius pasal 5 ayat 16. Mari kalau sudah menemukan kita baca bersama Matius 5 ayat 16. Mari kita baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita sudah diterangi oleh Kristus, dan kini kita diminta memancarkan terang Kristus itu dalam hidup kita. Memancarkan terang Kristus salah satu melalui perbuatan baik. Perbuatan baik karena apa? Kristus sudah menerangi hati kita, Kristus sudah menyelamatkan kita. Dan perbuatan baik kita lakukan supaya apa? Bukan saya dikenal baik, bukan saya dikenal paling baik di gereja, bukan saya dikenal sebagai orang yang sosial, tapi sekali lagi dikatakan supaya melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi kita melakukan perbuatan baik supaya apa? Allah dimuliakan, bukan supaya kita dimuliakan. Dan inilah sebetulnya panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh pengorbanan. Dan kita diberikan kita memang menghadapi tantangan. Mungkin kita ditolak, mungkin kita dihina, atau mungkin kita diperlakukan tidak bijak dan sebagainya. Tapi satu yang pasti, Tuhan juga akan memberikan berkat, memberikan sukacita karena kita boleh diterima. Dan sekali lagi saudara, kita diminta untuk menunjukkan apa yang baik, bahkan terbaik yang bisa kita lakukan sebagai buah kehidupan, agar melalui perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa, minta dengan hormat Pendeta Syah Koksin bisa berdoa.
Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan firman yang indah untuk kami semua, dan kami diingatkan bahwa perhatian yang sederhana, secangkir air sejuk untuk mereka yang membutuhkan, sungguh Engkau hargai. Kami rindu supaya kami diberikan kepekaan dan hati yang juga berbelas kasihan meneladani Kristus, memperhatikan orang-orang yang di sekitar kami yang sungguh membutuhkan perhatian, apalagi di tengah-tengah situasi kehidupan dunia ini yang kami rasakan semakin hari semakin sulit. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri memberikan kepekaan, memberikan kemampuan, dan juga dorongan untuk setiap kami, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang tidak hanya belajar firman Tuhan, tapi juga belajar menghayati firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Cornelius yang sudah melayani kami, kiranya Tuhan memberkati baik dalam kehidupan, pelayanan, kesehatan, dan juga keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Cornelius atas penyampaian firman Tuhan-Nya. Marilah kita meresponi firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan. Pertama-tama adalah persembahan perpuluhan. Nanti ketika musik instrumental atau orkestra memainkan bait pertama dari lagu ini, kesempatan pertama kami berikan kepada para hamba Tuhan dan para penatua untuk boleh maju ke depan terlebih dahulu memberikan persembahan perpuluhannya. Dan kemudian langsung saja jemaat sekalian boleh juga maju ke depan yang telah mempersiapkan persembahan perpuluhan, langsung saja maju ke depan dan memasukkannya pada 2 kotak yang ada di depan ini.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, syukur untuk firman yang telah kami terima, dan bersyukur Engkau telah mengingatkan kami untuk berbuat baik kepada orang-orang yang di sekeliling kami yang butuh bantuan dan pertolongan kami ya Tuhan. Tambahkan kepekaan mata kami, telinga kami untuk melihat dan mendengar keluhan-keluhan dari mereka, jeritan hati mereka, dan kami pun boleh memberikan pertolongan, bahkan juga menyampaikan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga membawa persembahan kami kepadamu, kami bawa sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau yang terlebih dulu menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin menyambut ada seorang saudari yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Kami undang saudari Valencia Agustin, bisa berdiri sebentar di tempat sehingga kami bisa. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Apakah ada yang lainnya yang baru pertama kali atau mungkin yang berkunjung beribadah di tempat ini untuk pertama kalinya? Apakah ada? Baik yang di bawah, di atas. Ya, kita juga menyambut jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Ya, kiranya juga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ada satu berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Retno Harumwiyati pada hari Kamis 29 September dan telah dimakamkan pada hari yang sama. Kita turut mendukung untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan dan kekuatan. Kemudian warta berikutnya tentang LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam rangka mendukung proyek LAI menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Nias, maka seluruh persembahan kantong biru pada minggu depan, tanggal 9 Oktober, akan dipersembahkan kepada LAI. Kiranya kita juga boleh mendukung pelayanan dari LAI, salah satunya mendukung dalam dana untuk penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Jadi minggu depan persembahan kantong biru akan dipersembahkan kepada LAI. Kemudian Komisi Keluarga akan mengadakan acara yaitu seminar kesehatan keluarga dengan tema cara hidup sehat mencegah lebih baik daripada mengobati. Akan diadakan pada hari Jumat 7 Oktober jam 18.30 on-site saja di Geraha Hosana lantai 3. Jadi Jumat ini 7 Oktober jam 18.30 dengan pembawa seminar yaitu Dr. Cipto Wiono, spesialis patologi klinis, dengan moderator Dr. Gigi Yohana Chandra. Nah, ini Anda harus reservasi ke sekretariat gereja, jadi harus telepon reservasi karena pertama alasan prokes. Yang kedua, juga akan disediakan konsumsi serta cek tensi darah sebelum acara. Ya, nah sehingga Bapak Ibu jangan datangnya ngepres gitu ya. Karena pasti ada antrinya gitu ya untuk cek tensi darah sebelum acara dimulai. Juga disediakan child care bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan ada acara yang terpisah pada hari Jumat itu. Serta akan disediakan door prize undian 2 buah tiket untuk general check up yang diadakan di gereja pada tanggal 19 November. Jadi akan ada door prize 2 gratis. Kalau nggak salah harganya 350.000 ya satu ya. Kalau nggak salah minggu lalu diumumkan segitu. Jadi ada 2. Ya, jadi silakan kita manfaatkan, dan ini kesempatan kita khususnya kalau kita punya banyak pertanyaan tentang kesehatan. Ya. Dan kita sudah mendatangkan ahlinya, gitu ya, Dr. Cipto Wiono, spesialis patologi klinis. Kemudian warta selanjutnya adalah gereja kita akan mengadakan KKR pada tanggal 16 Oktober
khusus di kebaktian sore jam 4. Ya. Jadi minggu yang ketiga di bulan Oktober di kebaktian sore jam 4 kita akan mengadakan KKR, dan secara khusus untuk mereka yang ini ya dikhususkan untuk mereka yang berbahasa Mandarin terutama, tapi juga terbuka bagi kita semua karena ini bilingual, begitu ya. Nah, tema yang akan dibawakan adalah di persimpangan jalan hidup. Pembicara Bapak Penginjil Philip Huang, ada puji-pujian dari Sion, ada drama, ada tari-tarian, dan tentunya kita juga didorong sebagai jemaat untuk bisa mengajak saudara, famili, teman kerja, ya, atau kerabat, khususnya mereka yang belum percaya, untuk ini kesempatan untuk mengabarkan Injil. Nah, undangan akan disediakan minggu depan. Jadi tidak di bagian hari ini terlalu dini ya. Nah, minggu depan itu akan kita bagikan undangan bagi yang membutuhkan, nanti bisa menghubungi penatua atau juga meja yang ada di depan situ. Nah, ini mari kita bersama-sama, apalagi kita telah mendengar tentang pemaparan misi selama sebulan. Ini kesempatan kita untuk berkiprah, untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Nah, kita membagikan kasih itu pada orang lain yang belum percaya Kristus, yang belum mendengar Injil. Kesempatan kita untuk bisa mengajak mereka. Baik, saya rasa ini warta yang bisa saya sampaikan. Mari kita kembali berdiri, kita akhiri ibadah kita naikkan pujian yang tertinggi kepada Allah Tritunggal, doksologi. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.